Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada audio ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang pembagian kata. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam memahaminya. Dalam bahasa Arab, kata terbagi kepada 3 macam. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah lafadz yang dinamakan dengannya seorang manusia, hewan, tumbuhan, benda mati atau lainnya. Muhammadun, Umaru, Uthmanu, Zainabu, Fatimatu. Semua yang disebutkan tadi adalah isim. Kemudian hewan. Nama-nama hewan misalkan dalam bahasa Arab, Baqaratun, sapi betina, Jamalun, onta, Arnabun, kelinci. Semua nama-nama yang disebutkan tadi dari nama-nama hewan itu masuk kategori isim. Kemudian tumbuh-tumbuhan, baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, pohon-pohonan, semuanya dalam bahasa Arab masuk kategori isim. Syajaratun, pohon. Kemudian ushbun, rumput. Semua nama-nama itu masuk kategori isim. Kemudian juga jamadun, benda mati. Babun, nafidatun, babun pintu, nafidatun jendela, jidarun dinding, bilatun lantai. Semua benda-benda mati yang kita sebutkan itu masuk kategori dalam isim atau lainnya yang semisal dengan itu. Masuk kategori isim. Ya, yang dia menjadi sebuah nama bagi sesuatu tersebut. Ya, sifat, ada nama-nama untuk sifat. Sifat pemarah, sifat penyayang, ya. Sifat pemberani, itu semuanya masuk kategori isim. Kemudian di antara contoh isim kalau kita belajar ilmu sharaf ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semuanya adalah isim-isim. Isim dhamir. Ada isim masdar. Nanti akan kita pelajari perlahan-lahan. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Isim zaman, isim makan, isim alat. Semua akan kita dapatkan, kita pelajari satu persatu. Itu isim. Intinya, isim adalah lafadz yang dinamakan dengannya seorang manusia, hewan, tumbuhan, benda mati atau yang semisalnya. Kemudian fi'il atau kita sebut dengan kata kerja adalah lafadz yang menunjukkan terjadinya sebuah aktivitas atau perbuatan pada waktu tertentu. Ada hubungannya dengan waktu, punya hubungan erat ini kata kerja. Pokoknya kalau dia berhubungan dengan waktu, makna yang dikandung oleh kata tersebut besar kemungkinan dia adalah kata kerja. Apalagi ditambah dengan 2 kondisi, ya. Kondisi pertama dia menunjukkan terjadinya sebuah aktivitas, kondisi yang kedua dia berhubungan dengan waktu. Nah, hampir bisa dipastikan itu adalah sebuah kata kerja. Contoh tadi kita belajar nasara, seorang laki-laki telah, ini kan berhubungan dengan waktu, telah atau sudah kan berhubungan dengan waktu. Menolong itu kan aktivitas, kegiatan. Berarti kita bisa pastikan nasara adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian yansuru artinya seorang laki-laki sedang menolong atau seorang laki-laki akan menolong. Sedang dan akan ini hubungan eratnya dengan waktu. Jelas menunjukkan waktu.
Kemudian menolong. Ini adalah sebuah aktivitas. Kita tahu itu aktivitas. Ketika ada tergabung dua kondisi ini, menunjukkan waktu, menunjukkan sebuah aktivitas, hampir bisa dipastikan dia adalah kata kerja. Kemudian nasran. Masuk ke mana nasran? Pertolongan. Tidak ada dihubungan dengan waktu. Kata pertolongan itu. Ini masuk kategori isim. Dan dalam pelajaran sharaf itu masuk kategori isim masdar. Insya Allah akan kita bahas lebih dalam lagi nanti terkait isim masdar kalau sudah masuk waktunya. Kemudian yang terakhir, kata dalam bahasa Arab itu adalah huruf. Ya, huruf kalau kita definisikan, lafadz yang tidak jelas maknanya secara sempurna tanpa yang lainnya. Dia harus digabung dengan sebuah isim. Harus digabung dengan suatu isim, baru dia sempurna. Maknanya jelas. Ya. Tidak jelas kalau dia sendirian. Misalkan fi yang artinya di dalam. Kalau kita sebutkan fi baitin, di dalam rumah, baru agak jelas. Oh, di dalam rumah. Ala artinya di atas. Dia nggak memiliki makna yang agak jelas. Kalau sebatas disebut ala. Kalau kita sebutkan ala baitin, di atas rumah, baru lebih jelas. Baru lebih sempurna makna atau kandungan kata di atasnya. Begitu juga min, dari. Dari apa? Gitu. Kalau kita sebutkan min baitin, dari rumah, maka lebih jelas lagi maksud dari huruf itu. Intinya, huruf adalah lafadz yang tidak jelas maknanya secara sempurna. Secara sempurna tanpa yang lainnya. Maksud yang lainnya adalah isim. Ya, maksud yang lainnya adalah isim setelahnya. Ini pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Dan ini akan kita pelajari juga di dalam pelajaran sharaf. Akan kita pelajari dalam pelajaran sharaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqamah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.